dan Alfian dalam ketua OSIM dan wakil. Saya ingin tahu apa yang membuat menarik atau motivasi apa itu berpartisipasi dalam konstelasi pemilihan ketua OSIM dan wakil ketua OSIM. Apa sih yang menjadi motivasi? Motivasinya karena belakangan ini karena situasi ini banyak kasus tawuran, pembulian dan ada yang kata polisi itu. Visi kami sebagai ketua dan wakil OSIM itu ingin merubah sistem siswanya juga menjadi anak yang tidak baik. Jadi tidak ada lagi yang namanya itu siswa SMP2 terlibat dalam kepolisian atau tawuran. Mas Alfian gimana pendapatnya? Iya, bersama dengan Mas Gibran. Jadi menghadapi siswa-siswa yang terkena bullying, dan itu kita bisa menanggapi dulu. Nanti jika kita merasa kesulitan, kita bisa membawa siswa yang terkena bullying itu berbeda. Kalau itu nyambung ya. Kasus bullying itu biasanya pemicunya apa sih? Ejek-ejekan. Yang diajak apanya kalau diajak? Biasanya banyak dari nama bapak, nama orang tua, dan kekurangan fisik, bahkan juga mungkin nilai orang atau apapun itu. Jadi misalkan itu hanya berjalan, tapi tetap saja itu masih dulu yang itu bisa. Kalau misalkan itu tidak terima dan sakit hati itu harus dihindari. Bagaimana langkah agar tidak terjadi seperti itu, tidak menjadi ketua OSIM maupun wakil ketua OSIM? Jadi pertama-tama kita akan mencari dulu apa yang biasanya bullying itu sebagai contohnya seperti menjadi orang tua itu akan kita lanjuti dulu, kita beri arahan dan kita tuntun agar tidak terjadi seperti itu. Jadi agar yang namanya Ya gimana? Menurut saya, yuk kita boleh saling menjelaskan, Pak. Jika kita menjelaskan, mungkin sebelah satu pihak ada yang tidak terima, yang merasa diperlukan seperti jejak itu. Jadi kita harus gimana ya, Pak? Kita harus jadi siswa tuh yang baik, membuat peraturan kita agar siswa-siswa itu tidak saling mengajak dan saling menghubungkan, Pak. Kalau di sini pernah enggak? Sering? Kalau di sini saya lihat juga lumayan banyak, Pak. Contohnya kayak siswa kelas 7G itu, Pak. Bukannya mengajak, tapi ada kekurangan. Dia tuh kayak itu saya pernah melihat dia itu diajak, Pak. Diajak sama temennya. Oh, tangan 3. Terus untuk itu ada guru langsung menangani kasus itu, Pak. Tangan 3 itu gimana? Tangan 3 itu dia punya kekurangan. Terus reaksi biasanya teman-teman reaksi dari teman-teman yang diajak yang dibully dan segala macam itu Mungkin yang di sini gimana biasanya? dia merasa kayak minder, kayak mau bergaul juga mungkin susah karena dia udah sering dibully atau diejek. Itu dia mungkin kalau mau berteman lagi itu masih punya ada rasa. Waktu dia misalkan dia mau ke SMA, dia mau berkenalan itu juga agak malu, Pak. Soalnya dulu waktu SMP kalau gak MTS itu sering dibully, jadi dia agak minder lah. Artinya berpengaruh nanti ke depannya ya. Iya. Kalau untuk siswa yang kekurangan dari segi fisik ataupun nilainya itu pasti bakal kena. Tapi kalau sama orang tua mungkin sedikit karena di sini banyak yang ada bukan orang tua, tapi mereka tuh terima-terima aja. Tapi kalau soal kekurangan fisik itu mereka udah bisa terima. Kadang kalau mereka lihat akhirnya sampai tertekan, akhirnya mereka berontak ya. Berontak terkadang akhirnya yang dilakukan bisa menuju perkenalan. Kita apa tuh menjadi siswa-siswa yang menjadi itu akan terhindar dari pertentangan, kemudian dan kekerasan dan sebagainya agar tidak membuat citra buruk bagi yang masih berkepentingan. Sejauh ini madrasah kita kan memang ingin menuju madrasah yang ramah digital dan lain-lain. Yang dirasakan anak-anak, dirimu, kedua dan teman-teman kamu gimana?
ramahnya sudah sampai apa ini? Sudah ramah belum ini? Sebenarnya sudah pernah, cuman kalau untuk siswa-siswa itu mungkin kurang karena generasi sebelumnya yang dipimpin oleh Mbak Nadine itu sepertinya kurang yang hebat karena Mbak Nadine itu kurang tegas dan dia kurang dapat perhatian, jadi makanya siswa-siswa itu gak peduli dengan aturan usia. Jadi seperti banyak siswa-siswa yang dibully seperti itu Pak. Jadi kita akan mengedepankan aturan-aturan ketat tapi tidak memaksa. Jadi tidak membuat siswa itu tersinggung gitu loh Pak. Jadi menghadapi siswa-siswa itu jadi enjoy. Iya. Anak-anak atau siswa-siswi itu kan artinya gini loh, paham nggak bahwa membuli itu nggak baik, itu paham nggak? Paham ya? Ya. Cuman kok Ya. gimana ya? Beberapa dari mereka mungkin karena ada masalah keluarga dan mereka mencari jati diri atau mencari pelampiasan tapi dengan cara yang salah. Itu kebanyakan kasusnya begitu karena tidak dapat kasih sayang dari orang tua yang cukup ataupun karena dia tuh lagi mencari jati diri tapi dengan cara yang salah. Ada juga yang dulu dia dibully, terus sekarang dia malah jadi pelaku pembulian Pak. Kan bisa jadi seperti itu. Setiap kelas ini mesti ada ya, kayak gitu ya. Mungkin ya beberapa, tapi setiap kelas mungkin beberapa tetap ada tuh Pak. Oke. Terkait sama tata tertib yang ada di madrasah gimana? Yang ada di kita. Tata tertib siswa yang saat ini sudah dilaksanakan oleh anak-anak sudah efektifkah atau perlu ditambah atau perlu dikurangi? Yang menurut saya itu udah bagus, tapi kalau menurut saya itu agak kayak dibuat anak-anak lebih enjoy. Jadi kalau melakukan tata tertib itu bisa merasa lebih senang, tidak merasa terbebani. Misalnya apa? Misalnya kayak Ya misalnya tuh kayak soal potongan rambut itu kan kadang siswa juga banyak yang aneh-aneh kayak potongan mulai atau potongan sebagainya. Nah itu kita aturannya tuh potongan rapi dan pokoknya tetap nggak boleh botak gitu. Pokoknya pendek-pendek aja. Yang penting siswanya tuh pede, jadi dia tuh disuruh potong tapi pede, jadi nggak maklum gitu loh kalau dia potong botak. tetap rapi gitu Pak. Dia tetap rapi meskipun dia dipotong tapi dia tetap pede. Nah itu kan tidak memaksa. Sejauh ini di antara itu ada yang mungkin anak-anak melaksanakan tata tertib merasa tertekan itu ada? Kalau sepertinya tuh juga ada Pak, dan juga ada yang ada tapi juga ada yang tidak. Misalnya nih. Karena kita kan punya rambut panjang. Jadi siswa itu kan disuruh dulu potong, dia nggak potong. Soalnya kan disuruhnya dulu ini dirapikan sama agak pendek, jadi itu mungkin kurang pede, jadi mungkin agak panjang sedikit nggak apa-apa, tapi jangan sampai menyentuh alis. Ini membuat siswa itu pede aja Pak, tapi pedenya itu dengan pedenya yang rapi gitu Pak. Pede tapi kita bisa bergaya rapi. Bisa bergaya berang. Tapi sejauh ini rambutnya anak-anak gimana? Masih panjang-panjang apa standar atau gimana? Kalau panjang sih enggak, cuman lebih ke potongan aneh kayak misalkan potongan mulai yang sininya kotak tapi panjang gitu. Sininya cuma digerak Iya. Cuma digerak sedikit tapi sininya lumayan panjang. Kayaknya jangan aja Pak. Jangan aja ini gimana? Maksudnya kalau potongan kayak gitu jangan ada. Jangan ada. Iya. Tapi yang penting rambutnya rapi, ya. elegan. Ya, rambutnya juga bisa dibuat rapi, jadi kita tuh tujuannya ya untuk rambut agar rapi, bukan membuat rambut panjang rambut gondrong, tapi membuat rambut rapi, jadi tidak ada potongan mulai dan sebagainya. Selain rambut, apa lagi? Mungkin soal kelengkapan atribut seragam, kebanyakan kan siswa juga masih kelas 9 kelas 8 itu Dirimu pernah ditembak? Nah, kelas 8 kelas 9 itu bakal kita jadi juga karena itu tuh sebagai bentuk penyesalan lah. Jadi adik kelas yang baru saja lulus dari SD itu akan menghadapi ujian yang lebih berat lagi, tapi malah disinggung tentang urusan-urusan pacaran. Itu kan tidak boleh. Jadi biarkan siswa-siswa yang baru lulus dari SD itu untuk mencari pengalaman dan ujian yang baru. Ya, mestinya begitu. Ya.
karena rata-rata itu anak-anak yang terperosok ke hal yang sifatnya negatif itu karena faktor coba-coba pacaran tadi, coba-coba pacaran. Kalau hanya kenal seneng itu kan itu yang wajar apa? dan saya sering menyampaikan itu tuh saya sih gitu. Apa itu wajar wong lanang sebenarnya itu wajar, segera wajar wong lanang sebenarnya gerak atau sebaliknya. Tapi bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita? Jangan sampai diwujudkan dalam bentuk interaksi dari ngantuk. So wes Udah cukup umur. semua maksudnya. Kita kan masih ada age dan Masih masa remaja, kita nikmati dengan benar-benar. Jangan patah gara-gara sakit Pacaran. hati. Yes. kegiatan yang positif dan bermanfaat. Jadi misalkan kalau ada masalah apa, mungkin masalah dengan teman, masalah keluarga, itu kalian bisa lampiaskan dengan hal yang positif, jangan hal yang negatif seperti pacaran, mabuk, rokok, yang Anda atau tawuran. Jadi kita tuh harus hindari pelampiasan masalah kita dengan hal yang seperti olahraga atau event juga. Oke. Terkait sama tentu mungkin Anda sependapat karena yang kita bahas tadi nuansanya dan nuansa penguatan karakter. Siswa itu ada yang negatif ya Pak? Ya. Oke, terkait sama kegiatan pagi hari pembiasaan, pagi hari doa, dan siang hari ada sholat tahliyah, dan segala macam. Bagaimana pendapat Anda berdua? Itu menurut saya itu bagus Pak, soalnya kita untuk sesuai agama, jadi meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu seperti visi kami, meningkatkan ketakwaan dan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai yang visi yang kita menjadikan ketua dan wakil ketua OSI. Gimana keyakinan Anda bisa memperoleh suara berapa persen kira-kira setelah diestimasi itu? Dan berani nyalon kan otomatis mungkin sudah mengestimasi. Menurut saya kan sesuai kecocokan orang ya Pak. Kalau dan mungkin ada yang kita berdua ada melakukan hal negatif, mungkin orang nggak tahu, tapi kita hal positif, orang kan ada yang tahu. Jadi setiap orang tuh punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yeah. Cukup. Nah, terakhir menarik tadi diskusi kita menarik.